Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Kali ini kita akan membahas tentang studi pendahuluan, masih dalam konsep dan pembelajaran besar metodologi penelitian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Saudaraku yang terkasih, studi pendahuluan adalah suatu usaha untuk mempelajari masalah penelitian sebelum penelitian itu betul-betul dilaksanakan. Menurut Winarno Surah Ahmad menyebut bahwa studi pendahuluan ini dengan eksploratoris sebagai dua langkah, dan perbedaan antara langkah pertama dan langkah kedua adalah penemuan dan pengalaman. Memilih masalah-masalah, mendalami masalah, kemudian melakukan lebih sistematis dan intensif, itu adalah satu hal yang luar biasa. Apa itu manfaat studi pendahuluan? Saudaraku yang terkasih, banyak manfaat yang diperoleh setelah melakukan studi pendahuluan. Setelah studi pendahuluan ini dilakukan, peneliti akan menjadi jelas masalah apa yang dihadapi, baik keadaan masa lalu, situasi sekarang, dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dengan demikian, manfaat yang dapat diperoleh untuk studi pendahuluan adalah yang pertama, mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti. Yang kedua, tahu di mana, kepada siapa informasi dapat diperoleh. Yang ketiga, tahu bagaimana cara memperoleh data atau informasi. Yang keempat, menentukan cara yang tepat untuk menganalisis data. Dan yang kelima, tahu bagaimana harus mengambil kesimpulan serta memanfaatkan hasil penelitian. Poin berikutnya adalah poin C, cara melakukan studi pendahuluan. Bagaimana cara melakukan studi pendahuluan? Sebagaimana dijelaskan di atas, saya jelaskan tadi, bahwa studi pendahuluan akan memperdalam permasalahan yang akan diteliti dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkup penelitian. Oleh karena itu, untuk melakukan studi pendahuluan, setidak-tidaknya dapat dilakukan pada 3 sasaran. Yang pertama adalah dokumentasi, seperti buku, majalah, laporan, dan bahan tertulis lain yang memuat berbagai informasi sehubungan dengan permasalahan penelitian dan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua adalah lokasi atau tempat penelitian akan dilakukan. Banyak hal-hal baik, berupa benda, situasi, atau peristiwa yang ada di lokasi penelitian dapat merupakan informasi atau data yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk memperdalam, atau data yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk memperjelas masalah penelitian serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian. Yang ketiga, manusia sebagai sumber informasi. Seseorang dapat menjadi tempat berkonsultasi, berdialog, dan bertukar pikiran atau informasi yang ditentukan atau diperlukan sesuai dengan masalah dan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Jadi saya garis bawahi bahwa ada 3 sasaran dalam melakukan atau mencari studi pendahuluan.
Yang pertama dokumentasi, yang kedua lokasi, yang ketiga manusia. Kemudian kita akan masuk ke kerangka teori. Pengertian teori. Untuk melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini, diperlukan teori-teori dan digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan data untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Seorang ahli sosiologi, Jonathan Hatuner, merumuskan bahwa sebuah teori dibangun sebagai aktivitas intelektual yang disebut ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan. Jadi, teori ini dibangun sebagai aktivitas intelektual, ya, untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa saja? Yang pertama adalah mengklasifikasi dan mengorganisasikan peristiwa-peristiwa di dunia sehingga dapat ditempatkan pada perspektif tertentu. Yang kedua, untuk menjelaskan sebab terjadinya peristiwa masa lampau dan meramalkan kapan, di mana, dan bagaimana peristiwa di masa datang akan terjadi. Ketiga, untuk meramalkan sebuah pengertian secara naluriah, memuaskan mengenai mengapa dan bagaimana peristiwa dapat terjadi. Saudaraku yang terkasih, teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik atau seperangkat pernyataan yang berhubungan secara sistematis. Seperangkat konsep, definisi, proposisi yang tersusun secara sistematis yang dapat digunakan untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena. Serangkaian proposisi yang saling berhubungan yang dapat digunakan untuk menerangkan dan memprediksi kehidupan sosial. Di sini Cooper and Schindler yang dikutip dari buku Sugiono mengemukakan bahwa teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Teori yang dinyatakan oleh William Wightman adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena secara sistematik. Teori merupakan pernyataan berupa konsep yang disetujui oleh peneliti yang disusun berdasarkan hasil bacaan sejumlah buku, dokumen, dan pengalaman peneliti. Teori adalah pengetahuan yang diperoleh dari tulisan-tulisan dan dokumen-dokumen yang bersangkutan, serta pengalaman sendiri merupakan landasan dari pemikiran selanjutnya mengenai masalah yang akan diteliti. Memperdalam pengetahuan mengenai suatu masalah berarti juga memperoleh pengertian tentang teori-teori yang bersangkutan. Teori adalah seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksis, yaitu mengikuti aturan yang dapat dihubungkan secara logis antara satu dengan lainnya.
dengan data atas dasar yang dapat diamati dan berfungsi untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Di sini Goodson dan Mark, sebagaimana dikutip dalam Mulung, menyatakan bahwa teori adalah aturan yang menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari yang pertama, hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian yang diukur. Kedua, mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian. Ketiga, hubungan-hubungan yang disimpulkan serta mekanisme dasar yang dimaksudkan untuk data dan yang diamati tanpa adanya manifestasi hubungan empiris apapun secara langsung. Ada berbagai macam teori. Kita bikin 3 teori, ya, 3 macam teori. Yang pertama, menurut Mark, sebagaimana dikutip oleh Siti Rahayu Haditono dalam Sugiono. Pertama adalah teori yang deduktif, yaitu yang memberikan keterangan dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Yang kedua, teori yang induktif adalah cara menerangkan dari data ke arah teori. Yang ketiga, teori fungsional, yaitu saling mengaruh antara teori dengan data, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali dipengaruhi oleh data. Dalam penelitian, teori menjadi sangat penting, terutama penelitian kuantitatif, karena teori dan hipotesis adalah 2 pengertian yang lebih dulu harus dipahami sebaik-baiknya di dalam mempelajari dasar-dasar penelitian. Karena kedudukan kedua pengertian tersebut sangat penting dan sangat sentral, maka teori dibutuhkan sebagai pegangan pokok secara umum, sedangkan hipotesis dibutuhkan sebagai penjelasan problematik yang dicarikan pemecahannya. Ada beberapa fungsi teori, ya. Jadi ada 14 fungsi teori. Ini menurut Schnellbeker dalam Mulung. Yang pertama, untuk mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian. Yang kedua, menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis yang mengarahkan peneliti untuk menemukan jawaban penelitian. Yang ketiga, untuk membuat ramalan atas dasar penemuan dan menerangkan perilaku. Yang keempat, menyajikan penjelasan. Yang kelima, teori mengarahkan perhatian peneliti kepada fakta-fakta yang akan dikumpulkan dari kenyataan yang luas. Keenam, teori membantu menentukan fakta yang relevan dengan penelitian. Yang ketujuh, teori merangkum pengetahuan.
Teori merangkum fakta-fakta dalam bentuk generalisasi dan prinsip-prinsip sehingga lebih mudah dipahami dalam rangka generalisasi tersebut. Kedelapan, teori juga melihat hubungan antara generalisasi yang serba kompleks dengan membentuk sistem-sistem pemikiran ilmiah. Selanjutnya yang kesembilan, teori meramalkan fakta. Teori mencoba meramalkan kejadian yang akan datang dengan mempelajari kondisi-kondisi yang maju kepada kejadian itu. 10. Sebagai dasar berpijak yang kuat bagi masalah yang akan diteliti. 11. Dengan teori peneliti dapat mempertegas variabel yang menjadi fokus penelitian. Ke-12, teori penelitian dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi apa yang akan terjadi pada gejala alam atau gejala sosial tertentu. Ke-13, teori juga berfungsi untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena sosial atau peristiwa-peristiwa alam yang dihadapi. Dan yang terakhir, bahkan dengan teori bisa melakukan kontrol terhadap kemungkinan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ini menurut Glasser dan Strauss 1967. Dia juga menjelaskan fungsi teori dalam penelitian adalah memberikan kesempatan untuk meramalkan dan menjelaskan perilaku. Kedua, bermanfaat untuk menemukan teori sosiologi. Ketiga, digunakan dalam aplikasi peramalan dan penjelasannya harus mampu memberikan pengertian kepada para praktisi dan pengawasan terhadap situasi. Keempat, memberikan perspektif bagi perilaku, yaitu pandangan yang harus diperoleh dari data. Dan kelima, membimbing dan menyajikan gaya bagi penelitian dalam bidang perilaku. Teori adalah sarana ilmu berhubungan dengan fakta dalam cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, teori sebagai orientasi mengenal fakta melalui pembatasan jenis data yang diabstraksi. Teori sebagai konseptualisasi dan klasifikasi melalui teori gejala atau fakta yang relevan disistematisasi. Disistematisasi dan disaling hubungkan. Yang ketiga, teori meningkat. Yang ketiga, teori meringkas fakta ke dalam generalisasi empiris. Sistem hubungan antara proposal merupakan degeneralisasi fakta. Yang keempat, teori memprediksi fakta. Teori mengatakan di bawah kondisi X, maka E akan dapat diobservasi. Teori digunakan untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan kita. Fakta dapat dikenali dengan menggunakan teori. Ketepatan atau kecermatan suatu teori ditentukan dengan mengacu pada 4 kriteria. Yang pertama adalah kedalaman. Apakah teori menggabungkan semua generalisasi empirik mengenai suatu gejala? Kedua,
konsistensi internal. Apakah pernyataan-pernyataan penjelasan dalam teori konsisten antara yang satu dengan yang lain? Atau apakah teori itu menghasilkan hipotesis yang bertentangan? Ketiga, konsistensi eksternal. Apakah teori konsisten dengan teori lain yang berkaitan? Yang keempat, falsifabilitas atau kepalsuan. Apakah seperangkat kondisi empiris atau suatu hipotesis yang tidak konsisten dengan teori dapat dipikirkan? Yang keempat, mencari definisi setiap variabel yang akan diteliti dalam setiap sumber bacaan. Kemudian bandingkan antara satu sumber dengan sumber lainnya. Selanjutnya, pilihlah definisi yang dianggap paling sesuai dengan variabel penelitian yang akan dilakukan. Kelima, bacalah semua isi buku sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Kemudian lakukan analisis, renungkan dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri mengenai isi setiap sumber yang dibaca. Keenam, teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber tersebut kemudian dideskripsikan dengan bahasa sendiri. Sumber-sumber bacaan yang isinya telah dikutip sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan baik dalam catatan kaki maupun daftar pustaka. Nah, demikian kita membahas tentang teori. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Salam sukses.